Kades Gunung Gelis segera mendapat undangan Kemenpolhukam terkait permasalahan tanah milik Jimmy Mamesah. Bogor, The Best News TV. Permasalahan tanah Gunung Gelis milik Jimmy Mamesah seluas 70 hektar yang awalnya diisukan oleh pemerintahan desa Gunung Gelis bukan milik Jimmy Mamesah akhirnya terbukti bahwa kebenaran tidak akan lenyap meskipun dengan berbagai upaya busuk yang dilakukan untuk memanipulasi data dan memprovokasi oleh ulah oknum mafia tanah yang merampas hak dan kepemilikannya yang sah. Jimmy Mamesah menjelaskan kronologis terkait tanah miliknya kepada media, bahwa pada bulan November tahun 2020, setelah Kades Gunung Gelis Rudi Bebek, RB, dilantik sebagai Kades Gunung Gelis, sekaligus memperlihatkan surat yang saya miliki atas tanah dengan luas 70 hektar di Gunung Gelis. Alhasil jawabannya sebaiknya Pak Jimmy Mamesah tanya saja kepada Pemda Kabupaten Bogor. Dikatakannya, seminggu kemudian saya datang ke kantor desa Gunung Gelis dan ketemu dengan Kades Gunung Gelis Rudi Bebek dan jawabannya masih sama sebaiknya Pak Jimmy ke Pemda saja, dan apa kata Pemda saya ikuti. Seminggu kemudian saya datang lagi, jawaban tetap sama, maka saya pertanyakan siapa yang punya otoritas di sini, desa Kades atau Pemda, kalau Pemda maka Pemda pindah saja ke Gunung Gelis. Sekitar 10 hari kemudian, beredar desas-desus dan terbukti A1 bahwa ada undangan dari pengadilan untuk sidang lapangan antara PT KAA melawan Yayasan Fauzi. Ternyata jauh hari sebelumnya, plang dan spanduk di tanah saya sudah dihilangkan. Ketika saya lapor ke Kades Gunung Gelis Rudi Bebek dijawabnya saya tidak tahu dan saya dianggap mengintervensi kata Kades yang bekas karyawan PT MCI Golf. Akan tetapi dari bukti foto dan video, Kades RB ternyata hadir di sidang lapangan itu, terbukti akurat hasil kerjasama tim intelijen dan media pers. Sedangkan pada tahun 2021, saya buat kembali plang baru ukuran 2x 1,5 meter untuk mengganti plang yang hilang, di Babakan Madang melalui RT Oman, ini pun dengan banyak halangan dan permainan karena diputar sana-sini, sehingga kemudian saat plang mau dipasang, saya dikeroyok 52 orang, oleh preman dan preman berbaju ormas, juga tampak RT Oman, Juling dan beberapa orang desa, dan saya minta dihadirkan Kades RB, akan tetapi tidak pernah muncul. Membuat saya tersakiti adalah perkataan Kades RB kepada Pak Imam, staf Pak Cipto Sulistyo, bahwa Jimmy tidak punya tanah di Gunung Gelis, hanya mengaku-ngaku, yang punya tanah PT KAA. Dan hal ini tentunya ada beberapa saksinya antara lain adalah Pak Imam, Pak Kos dan beberapa mantan staf desa yang juga tersakiti. Sejak bulan November 22 hingga 2023, banyak muncul pemberitaan di media berita online dan lainnya terkait tanah saya Gunung Gelis. Akhirnya banyak berdatangan nasabah-nasabah yang mengaku ditipu dan dirugikan oleh Beri Tornado. Mereka mengaku punya tanah di situ. Ada sekitar 20 orang nasabah yang menelpon saya, dan saya katakan bahwa saya tidak pernah menjual atau mengoper alih tanah saya. Anda saya persilahkan untuk menghubungi Kades RB. Berkali-kali mereka datang ke kantor desa Gunung Gelis ternyata Kades tidak pernah ada di tempat, bahkan staf desa bilang bahwa Kades tidak tahu menahu masalah itu, tapi ini justru membuktikan kebobrokan Kades RB. Nasabah yang tertipu mencapai jumlah sekitar 350 orang, mengalami kerugian hingga 400 miliar, bahkan mereka mengatakan Kades tidak tahu masalah adalah bukti bahwa tidak ada keberpihakan Kades RB kepada nasabah yang dirugikan. Banyak pemilik tanah dan penggarap yang berasal 4 desa di Cibanon, Nagra, Pasirangin dan Gunung Gelis mengatakan dan mengetahui bahwa RB jadi lurah Gunung Gelis karena ada kontrak dengan PT. Bahkan isu yang beredar luas mengatakan bahwa RB telah menerima 1,5 miliar yang digunakan untuk membangun rumah, membeli kendaraan, dan lainnya. Pada saat ini, penggarap mengatakan bahwa jika ada kerohiman tidak mau lewat Kadet RB. Dan yang sangat fatal adalah perkataan RW Lukas Kabandungan yang mengatakan lewat WA bahwa Jimmy Mamesah tidak ada di letter C Desa Gunung Gelis dan inilah orang yang sudah melakukan kejoliman dan harus bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang diucapkan. Jadi kalau sekarang Kades Gunung Gelis RB mau membela diri dan mengatakan tidak pernah bisa bertemu RW Lukas, itu adalah haknya. Tapi bukti,
Fakta dan saksi-saksi mengatakan yang sebaliknya, semua akan dibuka. Sebagaimana dikatakan Kemenpolhukam, bahwa tanah yang sudah murni dan dikembalikan ke saya, maka siapapun yang pernah terlibat menggelapkan tanah saya, akhirnya akan berhadapan dengan ranah hukum pidana perorangan, dan saya berdoa semoga RB bisa hadir jika kembali diundang, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terima kasih, salam NKRI, salam satu hati, tim redaksi mengabarkan.